Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kelas 11-8 pada pembelajaran hari ini apakah sudah berdoa? Belum. Ya, pimpin doa dulu oleh Kak Estu. Silakan Kak Estu. Duduk siap. Siap. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan budaya masing-masing. Berdoa dengan hati mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti biasa kegiatan kita akan menyanyikan nyanyi bersama untuk meningkatkan jiwa nasionalis kita. Siapa yang PJ hari ini? Kak Alia, silakan Kak Alia dipimpin. Kita akan bernyanyi bersama dulu. Silakan di sini Kak Alia. Dipersilakan untuk teman-teman berdiri semua. Ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih untuk teman-teman, dipersilakan untuk duduk kembali. Oke, untuk selanjutnya Ibu akan mengabsen dulu. Apakah hari ini ada masuk semua 100%? Masuk. Tadi udah ada sebagian, ada yang dispen kegiatan OSN sekolah ya. Ibu akan ngabsen secara random atau acak. Cluenya untuk hari ini adalah kalian menyebutkan cita-cita kalian. Ya, ini sebagai upaya motivasi kalian untuk mewujudkannya. Bisa dimengerti? Ya. Oke, paham. Oke, Agib Harun. Polisi, Bu. Kemudian nggak apa-apa, Beni, koreografer. Jasmine, usaha. Oke, Nashwa, Irfan. Ya. Nonik, apoteker. Oke, Rizka, psikolog. Karenina. Oke, alhamdulillah itu cita-citanya keren-keren semua ya. Ibu akan mengabsennya secara random atau acak. Sekarang untuk membuktikan bahwa bukti kehadiran kalian itu mengisi di Google Form. Ya. Linknya sudah Ibu share ke grup kelas kita, Biologi 11-8. Silahkan diakses kehadirannya. Ada kendala kelompok paring di mana duduknya kelompok paring? Semuanya bisa diakses? Daftar hadirnya? Kelompok bronkus? Bisa? Kelompok pulmo ya? Bisa? Kelompok 4 alveolus? Oke. Sudah selesai semua?
Ya, ini sebagai bukti otentik bahwa kalian sudah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Oke, silakan di Google Form-nya diisi, jangan lupa, jangan sampai salah milih kelasnya. Oke, sudah selesai. Udah ya, kelompok paring sudah selesai semua? Udah, lancar semuanya ya. Oke, selanjutnya Ibu ingin mengetahui nih kabar kalian untuk pembelajaran hari ini. Atau apa sih yang kalian rasakan tadi dari pelajaran pertama sampai ketemu nih pelajaran biologi. Ya, ini di sini Ibu akan menampilkan emotikon ada 4, ada sangat sedih, sedih, biasa, bahagia, ataupun emotikon yang lain untuk mewakili perasaan kalian. Siapa yang ingin mengutarakan perasaan pembelajaran hari ini ataupun yang sedang dirasakannya? Siapa? Oh, Kak Fahri. Ya, silakan Kak Fahri. Ya, boleh. Pas berangkat tadi ini terkena hujan. Oh, sangat sedih tadi pas berangkat terkena hujan. Oke. Kelompok yang lain atau siapa yang ingin mengutarakan perasaannya? Ya, Kak siapa? Kak Sapa. Ya, Kak Sapa pilih emotikon yang mana, ada di sini atau yang lain? Saya pilih emotikon yang keempat. Keempat, bahagia. Kenapa boleh tahu bahagia perasaannya gara-gara apa? Saya suka belajar biologi. Oh, tepuk tangan dong. Karena menyukai, sangat suka pelajaran mata biologi, kita punya jargon kan? Gimana? Biologi, semangat, pasti bisa, yes, mantap. Ulangi ya sekali lagi. Biologi, semangat, pasti bisa, yes, mantap. Oke, ada lagi yang mau mengutarakan perasaan hari ini? Ya, silakan Kak Alia. Saya milih emotikon bahagia. Bahagia, boleh tahu? Karena saya senang saat belajar biologi. Oh, senang dengan pembelajarannya. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk kita semua. Ya, nah sekarang kita. Nah, Ibu ingin mengulang dulu nih, mengulang mata pelajaran sebelumnya, sebelum masuk ke materi kita hari ini. Ingin mengulang dulu. Ini ada gambar sistem apa sih? Pernapasan. Kita sudah bahas ini ya, dari segi definisi, dari segi organ-organ penyusunnya. Nah sekarang ada nggak yang masih ingat apa aja sih penyusun dari organ pernapasan? Karena ini adalah sebagai konsep dasar kalian untuk pembelajaran hari ini. Ya, ada yang masih ingat? Ya, silakan kelompok paring ya. Ya, diwakili oleh Kak siapa? Kak Jasmine. Silakan Kak Jasmine. Ada hidung, Tempelin. ada hidung, faring, bronkus dan pulmo. Hidung. Faring, bronkus dan pulmo. Oke, kita ini dulu ya. Nanti kelompok mana nih yang paling terlengkap. Oke, kelompok paring. Apa saja tadi Kak? Hidung, Hidung, faring, paring, bronkus, bronkus, dan pulmo. dan pulmo. Oke, kelompok yang lain lagi, dia masih ingat? Iya, Kak siapa Kak? Kak Bintang. Ya, diwakili oleh Kak Bintang. Pertama ya, Kak Bintang. ada hidung, Hidung, terus faring, paring, laring, laring. Oh, bedanya. Oke. bronkus dan bronkiolus. Bronkus dan Bronkiolus. bronkiolus. Kelompok yang lain? Ya, silakan kelompoknya. Apa kelompoknya? Pulmo, diwakili oleh Kak Aditya. Oke, silakan Kak Aditya. Hidung. Oke, sama.
Faring. Laring. Bronkus. Pulmo. Sudah. Bronkiolus. Oke. Sekarang kelompok satu lagi belum. Alveolus. Ya. Wakili oleh siapa? Ya Kak Agip. Pokoknya yang seingat Kak Agip dulu nih pelajaran kemarin ya. Oke. Hidung. Faring. Laring. Bronkus, bronkiolus, alveolus, udah. Nah, di antara tadi sudah perwakilan kelompok faring, kelompok bronkus, pulmo, dan alveolus. Jadi urutan organ sistem pernapasan yang paling lengkap itu adalah dari kelompok alveolus. Tepuk tangan ya. Organnya hidung, faring, laring, bronkus, bronkiolus, pulmo, dan terakhir alveolus ya. Jadi semuanya juga betul, tapi ada masih sedikit kurangnya ya kelompok yang lain. Oke, terima kasih udah mengingat di pembelajaran sebelumnya. Karena dasar untuk materi ini adalah kalian harus mengetahui dulu nih organ-organ pernapasannya. Nah, di sini Ibu punya pertanyaan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kalian di sekolah. Bagaimana pernapasan yang kalian rasakan ketika sudah pemanasan saat berolahraga di sekolah? Ya, gimana nih Kak Saktri? Napasnya menjadi ngos-ngosan, Bu. Napasnya menjadi ngos-ngosan. Ada yang lain lagi? Ya, silakan Kak. Kak Labib. Ya, gimana Kak Labib? Napasnya jadi lebih berat, Bu. Napasnya menjadi lebih berat, ngos-ngosan, napasnya menjadi lebih berat. Ada lagi? Ya, silakan Kak Astu. Detak jantungnya menjadi cepat. Ada lagi? Ya, Kak siapa? Kak Putri. Gimana Kak Putri yang Kak Putri rasakan? Napasnya menjadi lebih cepat. Nah, oke, ini adalah hal yang kalian alami ya ketika pastikan pelajaran olahraga itu butuh dengan yang namanya pemanasan. Jadi itu adalah pernapasan yang kalian rasakan. Nah, di sini kita itu akan mempelajari tentang menghitung volume dan kapasitas vital pada paru-paru. Nah, di sini memiliki tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya ini ada 4. Masing-masing kelompok menyebutkan membacakan satu. Kelompok faring silahkan diwakili oleh siapa? Bacakan tujuan pembelajaran hari ini nomor 1. Silahkan. Oleh siapa? Kak Haidar? Boleh. Itu dibaca saja nomor 1. Kita belajar hari ini tuh tujuannya apa? Nah, dibacakan nomor 1 ya. Silahkan Kak Irfan. Siswa dapat menganalisis minimal 3 volume dan kapasitas paru-paru pada sistem pernapasan manusia berdasarkan kajian literatur. Oke, lanjut kelompok 2. Ya, silakan. Bacakan tujuan yang nomor 2. Buat apa sih kita belajar hari ini tujuannya? Ya, silakan Kak. Siswa dapat mendesain proyek dari volume dan kapasitas paru-paru pada sistem pernapasan manusia berdasarkan kajian literatur. Oke, lanjut ke kelompoknya pulmo, tujuan yang ketiga. Silakan. Silakan, siapa perwakilannya Kak Astu? Ya. Demonstrasikan proyek dari volume dan kapasitas paru-paru pada sistem atau pernapasan manusia berdasarkan percobaan yang sudah dilakukan. Oke, yang keempat sekarang. Siswa dapat menghitung volume cadangan ekspirasi dalam kurung FCE berdasarkan percobaan yang sudah dilakukan. Oke, ini adalah yang tadi kalian sebutkan, tujuan pembelajaran hari ini yang harus kalian capai di pembelajaran hari ini, ya. Dan kita untuk materi ini ada 2 kali pertemuan. Ini adalah tujuannya untuk ini 4 tujuan tadi yang sudah dibacakan, ya. Yang pertama itu kalian itu nanti mampu menyebutkan minimal 3 volume dan kapasitas pada paru-paru. Yang kedua kalian mampu mendesain proyek percobaan yang berkaitan dengan volume dan kapasitas paru-paru. Yang ketiga, setelah mendesain, merancang, kalian mampu melakukan eksperimen dari rancangan kalian. Yang keempat, dapat menghitung volume cadangan ekspirasinya.
gitu ya. Ini adalah target yang harus kita capai pada pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi volume dan kapasitas paru-paru, Ibu ingin mengetahui nih pengetahuan awal kalian ya. Linknya sudah Ibu share ke grup kelas kita Biologi 11.8. Silahkan diakses. Waktunya kurang lebih 10 menit ya untuk mengetahui pengetahuan awal kalian tentang volume dan kapasitas paru-paru ini. Kelompok paring aman, semuanya bisa diakses. Kelompok 2, pulmo, alveolus. Ya, silakan konsentrasi untuk mengerjakan soal pretest berkaitan dengan kapasitas dan volume paru-paru. Aman soalnya bisa diakses. Iya. Oke, waktunya sudah habis, 10 menit. Gimana, sudah selesai semua? Dah. Nah, di sini Ibu ingin menyampaikan nih, buat apa sih kita mempelajari volume dan kapasitas paru-paru. Jadi salah satunya adalah untuk mengetahui seberapa besar sih volume paru-paru yang dimiliki oleh kalian. Berbeda nggak sih paru-paru kapasitasnya antara laki-laki dan perempuan. Dan juga Ibu ingin memberikan rasa syukur ya. Kita harus bersyukur bahwa kita semuanya hari ini dalam keadaan sehat, bisa mengikuti pembelajaran. Artinya salah satu organ pernapasan yaitu paru-paru kalian dalam keadaan sehat, gitu ya. Oke, di sini selanjutnya Ibu akan menayangkan video yang berkaitan dengan volume dan kapasitas paru-paru. Silakan kalian tonton. Nanti kalian selanjutnya hal-hal yang kalian ingin ketahui itu dicatat. Ya, nanti setelah selesai Ibu tampung pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan setelah kalian nonton tadi. Ya. Halo Sobat Biota, selamat datang di Zona Sekolah. Materi ketiga, bab sistem pernapasan. Di materi sebelumnya kita sudah mempelajari materi tentang organ pernapasan manusia dan mekanisme pernapasan pada manusia. Nah, untuk materi ketiga ini kita akan mempelajari tentang kapasitas dan volume dari paru-paru. Kapasitas paru-paru adalah kemampuan paru-paru menampung udara pernapasan.
volume udara pernapasan pada setiap orang berbeda-beda, tergantung pada ukuran paru-parunya, kekuatan bernapas, dan cara bernapasnya. Alat yang digunakan untuk mengetes kapasitas paru-paru itu disebut dengan spirometer. Sedangkan metode yang digunakan untuk mengukur kapasitas paru-paru disebut dengan spirometri. Metodenya adalah dengan mencatat volume udara yang masuk dan keluar dari paru-paru. Umumnya pada orang dewasa, volume paru-paru berkisar antara 5-6 liter. Nah, bagian-bagian dari kapasitas paru-paru dapat diuraikan sebagai berikut sob. Yang pertama adalah volume tidal. Volume tidal ini adalah volume udara yang masuk dan keluar paru-paru pada pernapasan normal. Jadi untuk pernapasan normal itu menggunakan volume atau ruang pada paru-paru yang dinamakan tidal. Nah, jumlah volume udara yang masuk dan keluar pada volume tidal sebesar 500 ml. Terus ada juga volume cadangan inspirasi. Volume cadangan inspirasi ini adalah udara yang masih dapat dihirup setelah kita melakukan inspirasi secara normal. Jadi setelah kita melakukan penarikan napas secara normal, maka kita masih bisa menarik napas secara maksimum. Nah, menarik napas secara maksimum ini itu disebut dengan volume cadangan inspirasi ya. Volume cadangan inspirasi juga sering disebut udara komplementer. Umumnya pada laki-laki volume cadangan inspirasinya sebesar 3.300 ml dan pada wanita sebesar 1.900 ml. Selanjutnya volume cadangan ekspirasi. Nah, untuk ekspirasi juga ada volume cadangannya. Volume cadangan ekspirasi adalah udara yang masih dapat dikeluarkan setelah kita melakukan ekspirasi atau mengeluarkan nafas secara normal sampai kita mengeluarkan nafas secara maksimal. Nah, volume cadangan ekspirasi ini sering juga disebut dengan suplementer. Volume cadangan ekspirasi ini pada laki-laki terdapat 1000 ml, sedangkan pada perempuan 700 ml. Selanjutnya volume residu. Nah, volume residu ini adalah udara yang masih ada dan terdapat di dalam paru-paru setelah kita melakukan ekspirasi sekuat-kuatnya atau mengeluarkan napas secara maksimum. Nah, kapasitas volume dari residu ini pada laki-laki adalah 1200 ml dan pada perempuan 1100 ml. Selanjutnya kapasitas inspirasi. Kapasitas inspirasi ini adalah banyaknya udara yang dapat kita hirup setelah kita melakukan ekspirasi. Biasanya hingga mengembang paru-paru secara maksimal, sekitar 3.500 ml. Jadi kapasitas inspirasi ini. Oke, ini adalah yang berkaitan dengan materi volume dan kapasitas paru-paru. Nah, di sini setelah tadi kalian menonton, ya, ada nggak sih ketertarikan kalian atau pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan video yang kalian sudah tonton? Pertanyaan-pertanyaannya kemarin tentang volume dan kapasitas paru-paru. Ya, ke kelompok ini ya. Kita akan mendesain pertanyaan setelah kalian menonton. Oke, kelompok Paring. Oh ya, jadi ingin mengetahui apa yang dimaksud dengan kapasitas dimaksud dengan kapasitas paru-paru. Oke. Kemudian kelompok yang lain. Kelompok yang lain. Kelompok Paring sudah, bronkus bagaimana? Ya, diwakilin oleh Kak siapa? Kak Yusuf. Kenapa Ibu selalu bertanya? Kadang Ibu nggak hafal semua untuk penilaian afektif kalian. Gimana Kak Yusuf? Dari kelompok perwakilan kelompoknya bronkus ya? Iya. Ya, gimana Kak? Bagaimana cara menghitung volume dan kapasitas organ paru-paru? Bagaimana sih cara menghitung volume dan kapasitas vital paru-paru? Oke. Oke, kita kayak bikin pohon ya. Oke, selanjutnya kelompok
Pulmo ya? Ya, silakan. Oleh Kak siapa? Salsa, ya Kak Salsa bagaimana? Apa bisa, tadi kan alatnya spirometer, jadi maksud kakak ada nggak sih alat yang lain gitu ya untuk menghitung kapasitas pada paru-paru ini. Kelompok alveolus, itu lagi. Alveolus, ya tadi udah dicatat. Ya silakan, diwakilin oleh Kak siapa? Karin. Kak Arin, ya silakan. Ya, kelompok alveolus. Oke, gimana Kak? Ya, udah dirancang. Oke, siapa? Apa aja yang mau tanyakan tadi? Saya mau menanggapi dari pertanyaan yang dari kelompok 3. Oh, dari kelompok 3. Kalau nggak ada pertanyaan, oh ya menanggapi aja. Oke, kelompok 3 yang terkait ini ya, apa bisa selain spirometer ada alat yang lain? Oke, tadi apakah alat lainnya? Bisa dengan percobaan sederhana yang prinsipnya kerjanya sama dengan spirometer. Oh, pakai percobaan sederhana yang prinsipnya sama dengan spirometer. Percobaan sederhana. Oke, atau kelompok yang lain? Tadi dari pertanyaan-pertanyaan ada yang ingin menanggapi, kasih jawaban? Ya, silakan Kak Deni ya. Ya, dari kelompok. Saya ingin menanggapi dari kelompok 2, yaitu cara untuk mengukur kapasitas volume dan paru-paru itu bisa menggunakan alat spirometer. Dan cara kerjanya itu kita bisa merekam proses ekspirasi dan inspirasi paru-paru. Ekspirasi dan pada paru-paru. Oke, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian yang kalian berikan setelah menonton tadi video tadi ya. Oke. Nah, sekarang dari pertanyaan-pertanyaan ini dan kemudian teman-temannya sudah menanggapi jawaban, ini sesuai dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang terkait dengan menghitung volume dan kapasitas vital pada paru-paru. Jadi tugas kalian pada pembelajaran hari ini itu merancang. Tadi kan ada pertanyaan di kelompoknya pulmo. Apakah bisa menghitung volume kapasitas paru-paru selain menggunakan alat spirometer. Kemudian kelompok alveolus ini ya menanggapi bisa dengan katanya menggunakan alat percobaan sederhana. Berarti itu bisa dilakukan. Ya, jadi sekarang kalian berdiskusi dengan kelompoknya mengerjakan rancangan yang berkaitan dengan bagaimana sih melakukan percobaan menghitung volume dan kapasitas paru-paru. Ibu sudah sediakan buku sumbernya, Ibu sudah share di grup, ada buku sumber flipbook, silakan diakses. Ada kesulitan nggak? Setelah itu kalian juga akan mengerjakan LKPD berupa flipbook juga. Silahkan dibuka, ada kendala nggak? Di buku sumber maupun di LKPD-nya yang flipbook. HP-nya di pencerahannya ya, dicerahkan biar kalian jelas berkaitan dengan LKPD-nya, flipbook-nya. Kelompok paring, flipbook-nya, flipbook bahan ajarnya bisa diakses semua. Bisa. Kelompok bronkus bagaimana? Bisa semua ya, nggak ada kendala ya. Bisa Kak? Bisa ya, oke. Kemudian kelompoknya pulmo, bisa semua, nggak ada kendala. Kelompok alveolus, bisa. Kalau misalnya ada kendala, Ibu sudah sediakan print out-nya untuk kalian literasi ketika misalnya HP-nya lagi ada kendala sinyal dan lain sebagainya. Tapi bisa ya 100% ya. Oke. Kalau buku sumbernya itu sebagai bahan penunjang kalian untuk mengerjakan LKPD-nya. Sekarang LKPD-nya bisa diakses? Bisa, tidak ada kendala? Ya. Ya ini. Ya, silakan Kak.
Di ini ya. Nah, ada. Nah, cahayanya. Oke, pelan-pelan. Oke, ya bisa ya. Oke. Di sini Ibu sudah printkan LKPD-nya untuk kalian dikerjakan bersama teman kelompoknya. Kelompok paring, perwakilan. Kak Irfan. Kelompok bronkus. Ya. Kelompok pulmo. Kelompok alveolus. Pak Agit. Ya. Ya, silahkan kalian merancang sesuai dengan tadi pertanyaan di kelompoknya pulmo. Gimana sih? Bisa nggak sih kita menghitung volume? Ya, silakan bangkunya senyaman mungkin, boleh digeser-geser. Ya. Senyamannya. Oke, bisa terbagi-bagi kertasnya boleh. Ini mah yang nggak kepake. Ya. Silakan kalian mana pinjam dulu Ibu satu ya buat ngejelasin ya. Kalian baca literasi instruksi dari LKPD-nya nih ya. Yang pertama nama kelompoknya ya, sesuaikan anggota kelompoknya. Kemudian tujuan pembelajaran. Nah, di sini Bu ingin menjelaskan sistematika ketika nanti kalian selanjutnya setelah merancang itu ada membuat rancangan video, harus ada unsur sains ya yang berkaitan dengan materi yang akan kita bahas, ada teknologi, nanti kalian harus memanfaatkan teknologi yang kalian gunakan, ada engineering, cara menyelesaikan masalah, ada art atau seni, ada keindahannya sama unsur matematikanya, ada unsur perhitungan di dalamnya. Itu adalah poin-poin yang harus kalian cermati. Oke, sekarang masuk ke bagian merancang percobaan. Silahkan kalian rancang percobaannya, mau hari apa, di mana, judulnya apa, alat dan bahannya apa, yang berkaitan dengan tadi, volume dan kapasitas paru-paru. Sabtu aja nggak sih? Di rumah siapa? Nah ini ya, nih lihat ada poin merencanakan percobaan, hari dan tanggalnya. Kemudian ini link flipbooknya ya. Kalian diskusikan mau hari apa, di mana tempatnya, sama waktunya pukul berapa. Ya, ketika kalian melaksanakan rancangan proyek ini. Tulis nama kelompok dan anggota kelompoknya. Jangan terlalu kelihatan HP-nya. Bawahin aja. Nah, ya. Silakan yang lain membantu melihat dari buku sumber, dari flipbooknya. Nah, itu kan kertasnya tidak Ibu staples ya. Nih, ini bisa kalian ada yang fokus mengerjakan ini nih. Ada lembar berbagi peran dalam kelompok percobaan. Jadi efektif satu kelompok dibagi-bagi beberapa orang mengerjakan programnya. Lihat nih cara pengerjaannya. Namanya, peran dan tanggung jawab sama keterangan. Contohnya bagaimana? Misalnya Alia, peran dan tanggung jawab. Ketika di video
menyebutkan alat dan bahan. Kemudian S2, ketika di video tugasnya menjelaskan cara kerja. Paham ya? Silakan biar cepat kalian bagi-bagi pengerjaannya. Ya, silakan. Ya, tulis dulu anggota kelompoknya. Di sini Kakak, anggota kelompoknya. Tulis dulu peran dan tanggung jawab, misalnya Kak Astu tugasnya ketika melakukan pembukaan pada video. Ya, silakan bagi-bagi. Buku ininya dibuka yang berkaitan dengan sistem pernapasan, buku paketnya sambil berliterasi. Ya. Nah, tujuannya apa? Tujuan praktiknya. Nah, sesuai dengan yang kalian ingin rancang. Tadi yang berkaitan dengan volume, kalian ingin mengetahui apa? Diskusikan dengan teman kelompoknya. Misalnya saya ingin mengetahui ini nih, volume, kapasitas laki-laki dan perempuan misalnya. Bagi-bagi aja Kak yang rancangan merancangnya. Ya, bantu Kak Saktri. Kalau itunya lebih dari 8 silakan ditulis aja. Kendalanya apa? Ya, kita sampai merancang aja. Dibukanya sistem pernapasan, dicari halaman berapa Kak Irfan? Ya. Oh iya. Iya sama. Oh ini cara kerja. Iya sama. Udah satu aja. Satu aja. Alatnya apa, bahannya apa? Kalau kalian masih kebingungan, kita kan ada buku paket, kemudian Ibu sediakan flipbook, silakan itu dijadikan buku sumber ataupun sumber yang lainnya. Ibu akan mobile jika ada yang tidak dimengerti, tidak dipahami. Gimana kelompok Bronkus? Gimana? Ya, kenapa Kak Alia? Ya, alat dengan bahannya dipisah. Mana yang termasuk alat, mana yang termasuk bahan. Kalau ini sama nih. Ya, alat dan bahan. Ya. Berbagi perannya sudah. Oh, ini nanti kalau udah praktik. Ya, diisi dulu. Ya. Ya, semua anggotanya ditulis dulu sudah. Ya, menyebutkan alat dan bahan, pembukaan, menjelaskan pengertian apa. Nggak apa-apa di sini. Ini kan contoh aja. Nggak apa-apa digarisin lain sebagainya. Atau enggak langsung ke sini nggak apa-apa. Ini kan kelompok ada berapa tulis dulu. Termasuk yang di SPEN KSN. Kasih PJ dong, ya kan? Nah, kasih peran dan tanggung jawabnya. Waktunya merancang kurang lebih 15 menit. Silahkan. Jika ada yang kesulitan Alpeolus bagaimana lancar merancang alatnya? Berbagi perannya sudah ditentukan, mau prakteknya apa, PJ-PJ-nya. Ke bawahin Kak. Keterangan itu nanti diisinya pas pelaksanaan. Dia melaksanakan nggak, kalau iya dicentang. Jadi kan kita baru berencana nih, Kak Agib bagiannya nanti menjelaskan kapasitas vital paru-paru. Kemudian Kak Julaika PJ-nya dia menjelaskan tata cara kerjanya. Nah, keterangannya nanti kan ketika kalian sudah pas hari H melakukan rancangan tersebut. Dia melaksanakan enggak? Melaksanakan tanggung jawabnya enggak? Gitu ya. Kemudian di yang halaman terakhir dibuka ya, biar semuanya bekerja. Halaman terakhir di LKPD. Halaman terakhir, Kakak lihat Kak. Lihat. Iya, siliin dulu. Ini ada jurnal kegiatan pembuatan proyeknya. Ya, ada sampai waktu kegiatan. Jadi kalian itu benar-benar runut ya, benar-benar runut. Kalian mau hari apa? Kemudian di mana tempatnya, jam berapa, rencananya
Hari pertama misalnya pembukaan, menyebutkan alat dan bahan. Kedua, melakukan percobaannya. Ya, nanti Ibu akan kontrol, kita kan ada WA group di WA. Bagaimana kelompok 1 sampai mana proyek pengerjaannya setelah kita selesai pembelajaran hari ini. Gitu ya. Silakan ini rancangan timeline waktunya diisi. Saya pengerjaannya Bu mau hari Minggu, startnya pukul 10, berarti 10.00 sampai 10.05 itu pembukaan. Ya, terus PJ-nya siapa? Dan Ibu akan nanti controlling di WA group. Kalau tidak cukup di bawahnya saja, kalau enggak kertas bagian belakang, enggak apa-apa ya. PJ-PJ-nya disebutkan nama-nama anggota kelompok kalian. Startnya jam berapa di timeline-nya, ada kan? Nah, rencana kegiatan 1, pembukaan. Waktunya kakak startnya dari mana? Pukul berapa? Ya. Gak apa-apa, ini aja kan ini kertasnya masing-masing, tulis aja 4. Nanti kan di sininya keterangan kelompok titik 2 alveolus. Ya, kasih ini dulu. Semuanya ada identitasnya. Jadi startnya pukul berapa nanti akan ketahuan. Videonya awal dan sampai akhirnya. Nanti kalau sudah waktunya habis, nggak apa-apa sambil bawa HP. Kalau belum selesai ditulis semua, pas presentasinya bawa HP nggak apa-apa. Kenapa? Ini yang menghitung volume dan kapasitas paru-paru. Menghitung, kita kan materinya itu kan, volume dan kapasitas paru-paru. Ada yang sudah selesai? Kelompok mana? Bronkus ya, sepertinya bronkus sudah selesai. Belum. Sampai kepada cara kerja dulu. Untuk pembagian perannya sudah? Judul nggak ada yang kesulitan kan judul? Ada yang kebingungan tujuan? Tujuan aman? Alat dan bahan yang akan digunakan? Cara kerja sedang proses? Ya. Kelompok mana dulu yang sudah selesai? Pembukaan paling 5 menit, 3 menit. Kan videonya maksimal 10 menit kan? Apa kakak? Kesulitan yang apa? Oh, PJ-nya. Kakak menjelaskan apa? Misalnya sistem pernapasan, apa inspirasinya, ekspirasinya. Kelompok paring sudah? Bronkus? Pulmo? Udah, sampai kepada berbagi peran juga sudah? Timeline waktunya mau hari apa, jam berapa sudah? Sudah. Yang maju ke depan perwakilan siapa? Siapa aja? Naswa ikut gak? Nah, ya silakan. Ya berarti gak apa-apa dari udah, tapi hafal kan? Nah, silakan yang jadi perwakilan kelompok pulmo dulu katanya mau pertama. Ya silakan. Kalian sambil berproses dulu ya. Penyelesai pertama. Silakan kelompok pulmo. Di sini. Kalau bel belum selesai jangan dulu. Iya, iya. Lebih maju lagi. Ya.
Ya sinian Kak, udah ibu tutup kok. Nah, kesinian sayang. Nah, udah pas? Ibu paket aja kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Pulmo, kami akan mempresentasikan hasil dari praktikum yang sudah kami lakukan, yaitu rancangan dari mengetahui volume dan kapasitas vital pada paru-paru. Perkenalkan, saya Naswa. Ini nama kelompoknya bernama Pulmo. Anggota kelompoknya itu ada Aditya Dwi Cahyo, yang kedua adalah Avandi, yang ketiga ada Beni Christian, dan yang keempat ada Estu Mutiarani, dan yang kelima adalah Fahri Fahrurozi, yang keenam adalah Naswa Nur Hafidah, yang ketujuh ada Rina Ainal, yang ke-8 ada Muhammad Rizky. Ya, suaranya lantang aja Kak ya. Ya, suaranya lebih dikeraskan lagi aja. Lanjut. Di sini saya ingin menjelaskan Langsung atau ada ice breaking dulu dari kelompok ini? Iya. Oh ya. Lupa Sebelum kan? itu kita akan melakukan ice breaking dulu ya. Jadi clue-nya itu nih perhatikan dulu nih biar nambah fokus lagi ya. Silakan Kak. Ya, gajah itu ini, semut itu gini. Jadi nanti bakal dikasih instruksi ya. Coba gajah itu gini. Bentuknya kecil mungkin ya Ibu tambahkan ya lawan katanya. Semut itu besar. Nah, jadi lawan katanya ya. Ya. Nah, coba semut gajah. Satu-satu dulu aja Kak biar temannya paham. Ya, semut. Gajah gimana gajah? Nah, kan? Gajah gimana? Ini kan? Oke, terus tar dulu ada ini. Ya, silakan gimana clue-nya, Kak Naswa. Ya, saya lanjutkan ya. Tadi itu kan semut ini besar, gajah itu kecil. Nah, coba kalau misalnya sekarang itu gajah. Nah, semut. Coba saya kasih instruksi tapi secara acak ya. Gajah, semut, gajah. Semut, gajah. Satu kali lagi. Semut, semut, gajah, gajah. Semut, semut, gajah, gajah. Oke, terima kasih ya. Tepuk tangan dong. Oke, berarti semuanya sudah konsentrasi semua. Oke, Kakak bisa dilanjutkan untuk kelompok Pulmo. selanjutnya ada merancang percobaan. Kita ingin merancang percobaan pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 jam 10 pagi. Dan kita akan melaksanakan percobaannya di rumah Estu. Nama percobaannya yaitu menghitung volume dan kapasitas vital pada paru-paru. Tujuan percobaannya yaitu mengetahui volume dan kapasitas vital paru-paru, dan yang kedua mengetahui perbedaan volume dan kapasitas paru-paru antara laki-laki dan perempuan, dan yang keempat mengetahui faktor-faktor mengapa bisa berbeda. Ini aja Kak, tempelin aja. Lalu ada pula alat dan bahan yang akan kita pakai pada praktikum yang akan kita laksanakan besok, yaitu ada baskom, selang, galon, alat tulis, dan bahannya itu ada air dan pewarna makanan. Lalu ada cara kerjanya. Tempelin aja nggak apa-apa, kerudung.
Oke, berikut ada cara kerjanya. Yang pertama, isi air ke dalam galon dengan menggunakan gelas takar mencapai kapasitas 4 liter. Dan yang kedua adalah kemudian isi air ke dalam baskom mencapai setengah dari baskom tersebut. Dan yang ketiga adalah beri pewarna makanan agar memberikan efek warna pada air di dalam galon. Dan yang keempat adalah masukkan selang ke dalam galon. Dan yang kelima, tuangkan galon ke dalam baskom secara perlahan. Dan yang keenam adalah ambil nafas secara normal dan hembuskan nafas tersebut secara perlahan menggunakan selang. Dan catat hasilnya ke dalam tabel. Dan yang kedelapan adalah lakukan aktivitas tersebut secara berulang dan ikuti langkah-langkah yang diberikan sebelumnya itu. Dan pada percobaan kali ini kita lakukan berlari secara 2 menit. Setelah melakukan berlari secara 2 menit, hembuskan nafas secara normal kembali. Ambil nafas secara normal kembali, lalu hembuskan nafas perlahan-lahan ke dalam menggunakan selang. Dan lihatlah hasilnya dan catat hasil tersebut ke dalam tabel. Oke, tepuk tangan dong untuk kelompok Pulmo yang sudah menjelaskan rancangannya ya Kak. Oke, berarti hari apa? Sabtu. Hari Sabtu. Rencananya di rumah? Kak Astu, ya. Oke, silakan. Silakan ditutup. Sekian dari kelompok Pulmo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok berapa yang sudah bersiap kembali? Paring? Ya, silakan. Ini pakai aja di baju kamu nanti Yang ngomong dia Bu. Ya udah kasihin suruh dipakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok Faring ingin membacakan hasil rancangan percobaan volume dan kapasitas vital pada paru-paru. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Nama saya Aisyah Safa. Nama saya Noni Wulansari. Nama saya Sakti Syaputra. Nama saya Haidar Faiz Azim. Dan kelompok kami yang lain ada Jasmine Zen Ahlin, ada Naiska, Asifa, Muhammad Irfan Rusendra, dan Zafran. Selanjutnya, nama percobaan yang akan kami lakukan adalah menghitung volume sistem pernafasan. Tujuan percobaan mengetahui volume dan kapasitas vital paru-paru. Kedua, mengetahui perbedaan kapasitas paru-paru pada jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Ketiga, mengetahui faktor-faktor mengapa bisa berbeda. Alat dan bahan yang kami gunakan yaitu ada galon, baskom, selang kecil, cangkir ukur, spidol, solatip, dan gunting. Bahannya yaitu menggunakan air. Adapun cara kerjanya, yang pertama, tempelkan kertas yang sudah diukur pada galon yang sudah diisikan air. Langkah kedua, masukkan selang ke dalam galon yang sudah berisikan air. Langkah ketiga, lalu balikan atau putar balik galon yang berada di dalam baskom. Langkah keempat, ambil napas secara normal, lalu hembuskan melalui selang. Langkah yang kelima, gunakan skala pada galon untuk menentukan jumlah nafas yang dihembuskan. Langkah keenam, isi ulang kembali galon. Langkah ketujuh, berlarilah selama 2 menit. Jika sudah berlari, tarik nafas dan hembuskan melalui selang. Langkah ke-8, lalu ukur kembali melalui skala pada galon. Selanjutnya kita ada ice breaking dulu yang akan dipimpin oleh Nonik. Oh, punya kelompok apa? Paring, ada ice breaking juga. Oke, boleh ditampilkan.
Silakan. Kak, ke ini aja kerudung teh. Kak, tempelin aja. Kak bantuin Kak. Bukan. Ya. Maju. Ya silakan. Gimana kelompok paring ice breakingnya? Caranya tuh pertama ada tepuk 1. Pertama tuh gerakannya ada gimana? Apa sih? Track door. Nah kalau tepuk 2 tuh ada tepuk 2 kali, habis itu track door. Kalau tepuk 3 tuh ada tepuknya 3 kali, habis itu track door. Gimana coba ulangi sama Kak Saktri kayaknya nih. Saktri. Pegang. Oh Haida, tempelin di baju aja kan. Oh. Baju. Jadi gerakan yang pertama jika dibilang tepuk 1, tepuk tangannya 1 kali. Terus ada menyikut ke kanan dengan suara track, lalu menembak ke depan dengan suara door. Jika tepuk 2 kali dilakukan 2 kali, jika tepuk 3 kali dilakukan 3 kali. Ada yang masih belum paham? Coba sambil diituin Kak, dicontohkan. Kak Saktri ya. Tepuk 1. Track. Tepuk 2. Track. Door. Tiganya belum? Tiganya. Tepuk 3-nya. Track. Door. Oke. Coba teman-temannya dicoba tepuk 1, 2, 3 dulu. Ya Kak Saktri aja sok. Kami akan mengacak tepuk tangan itu ya. Berurutan dulu aja. Berurutan dulu. Tepuk 1. Track, door. Tepuk 2. Track, door. Tepuk 3. Track, door. Nah selanjutnya tapi kami akan mengacak angkanya, nomornya tidak berurutan lagi ya. Tepuk 1, 3, 2. Oke, coba sambil berdiri deh. Ini kayak pada kaku amat. Ya, biar nambah semangat, biar nggak pada ngantuk. Ya, Kak Saktri silakan. Ini lagi. Di santri aja, Kak Saktri aja. Baju aja tempelin. Atasan. Nah, ya sok silakan. Tepuk 2, 1. Track, door. Track, door. 1 kali lagi. Tepuk 3, 2, 1. Ya, Terima oke. kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Sudah semua ditutup dulu. Ya, tutup dulu. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok paring. Paring sudah, kemudian pulmo sudah ya. Berarti selanjutnya bronkus siap. Ya, silakan. Yang pertama siapa? Yang buka pertama? Ya. Ntar langsung tempelin lagi ke temannya. Oke, ini ya. Ya, silakan kelompok bronkus. Bronkus, silahkan kelompok bronkus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Bronkus akan mempresentasikan hasil rancangan kapasitas vital paru-paru dan pernapasan. Sebelumnya, izinkan kami untuk melakukan ice breaking. Ya, mau ice breaking dulu boleh, Ya. silakan. Jadi Ya. di sini Kali ya. maju ya. Maju mundur kanan kiri ya. Ya, silakan. Ice breakingnya tapi berdiri ya. Maju mundur kanan kiri. Berarti posisinya
Berdiri. Berdiri, oke, berdiri. Cari space yang nyaman di samping bangku kelompoknya, oke. Kalau bisa yang bagian sini di sini, terus nanti yang bagian situ di tengah sini biar kelihatan. Jadi berderet. Ibu. Jadi Ya, berderet. silakan gimana? Ya. Udah semua. Ini nggak ke sini aja. Muat nggak? Oh, nggak. Tapi kalau saya bilang kanan ke kiri, kalau maju ke belakang, kalau belakang ke maju. Ya. Berarti clue-nya lawan kata. Kata. Oke, konsentrasi, awas. Ya, silakan. Udah belum? Iki di situ. Silakan. Kanan Ya. kiri. Kanan. Patokan kan di diri kalian masing-masing ya, mana kanan, mana kirinya. Ya, ya silakan. Kiri. Ya. Belakang. Depan. Kiri kanan. Depan, belakang, kiri, kanan. Kanan, kiri, depan, belakang. Kanan, kiri, depan, belakang. Sudah? Sudah. Oke, udah tepuk tangan untuk kita semua. Oke, ini ya, biar nggak ngantuk, banyak aktivitas fisiknya, kelompok. Oke, sudah? Tidak bersuara, kelompok Bronkus akan memulai presentasinya. Silakan kelompok Bronkus. Kita lanjut presentasinya, tapi sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Di kelompok 2 Bronkus itu ada Dini Alia, Mutiara Aulia, Rizka Zora, Johara Bintang, Uluan Kusuma Wardani, Labib Abiyu, Yusuf, Stephen, dan Fares. Di sini ada merancang percobaan. Di sini melakukan hari Minggu tanggal 22 Januari 2024, tepatnya di Rumah Bintang jam 11. Nama percobaannya menghitung volume dan kapasitas paru-paru. Tujuan percobaannya untuk mengetahui cara menghitung volume. 2. Mengetahui kapasitas vital paru-paru laki-laki dan perempuan itu berbeda. 3. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas vital paru-paru laki-laki dan perempuan berbeda. Selanjutnya di sini kita menggunakan alat dan bahannya. Alatnya di sini ada galon, baskom, gelas takar, solatip, selang, dan juga ada bahannya di sini ada air. Selanjutnya cara kerja. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Kedua, tuang air ke dalam galon menggunakan gelas takar. 3, tandai galon menggunakan spidol air 350 ml sampai penuh. Yang keempat, isi setengah baskom menggunakan air. Yang kelima, ada masukkan selang ke dalam galon, kemudian letakkan galon dalam keadaan terbalik. 6, di dalam baskom. 6, ambil napas secara normal dan hembuskan melalui selang. 7, ada gunakan skala pada galon untuk menentukan jumlah ruang yang terpakai. Sekian dari kelompok 2 Bronkus, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih aplaus dulu untuk kelompok Bronkus. Selanjutnya terakhir berarti kelompok Alveolus. Siapa yang pertama? Kak Gip. Ntar langsung estafet ke temannya tempel. Oke, silakan kelompok Alveolus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membacakan hasil perencanaan kami untuk menghitung volume dan kapasitas vital paru-paru. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Agib.
Nama saya Dega. Saya Karin. Saya Nandeka Bima Putri. Selain yang di depan, kita juga punya anggota kelompok. Ada Vika, ada Zulay, ada Farel, dan ada Michael. Udah. Tempelin aja. Ya. Merancang percobaan. Harinya ini pada hari Minggu 22 Januari 2024. Tempatnya itu di lapangan Rumpin. Nama percobaannya itu menghitung volume dan kapasitas vital pada paru-paru. Tujuannya itu yang pertama untuk menghitung volume dan kapasitas vital pada paru-paru. Yang kedua, mengetahui perbedaan kapasitas paru-paru laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas paru-paru laki-laki dan perempuan. Atas. Yang kedua ada alat dan bahan. Alatnya ada selang akuarium, galon ukuran 5 liter, baskom, gelas ukur, solatip, dan spidol. Untuk bahannya sendiri itu ada cuma satu, ada yaitu air bersih. Ada lagi cara kerjanya. Yang pertama bernafas sebelum melakukan kegiatan melalui selang. Isi air setengah. Isi air kepada galon, lalu berlari selama 2 menit. Setelah berlari, bernafas kembali setelah berlari. Sebelum kita mengakhiri presentasi kali ini, saya punya ice breaking nih. Semuanya boleh bangun dulu nggak? Boleh apa? Boleh bangun, Bu. Oh ya, berdiri dulu ya, semuanya berdiri. ya. Biar nggak ngantuk, berdiri. Nah, Gimana di sini Kak? ice breakingnya Ya, ice tepok breaking. tangan. Tepok 1 tuh kayak gini. Nah, tepok 2 gini. Tepok 3 atas. Tepok 4. Tepok 5. Nah, di sini, Ya. 2 kali tepok. Tes dulu aja berurutan. Oke. Ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke. Ngacak ya. Ya, mulai Tepuk konsentrasi. 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 kali 2. Udah, Bu. Ya, tepuk Terima kasih. tangan. Berarti sudah konsentrasi semua ya. Oke, Bu mau review nih dari kelompok paring, bronkus, pulmo. Belum ada yang berbagi peran dan tanggung jawabnya. Alveolus gimana, udah selesai? Udah, Bu. Ya, silahkan. Bacain. Kelupaan kayaknya tadi. Jadi, Agib apa? Nama-nama juga. Iya, namanya Agib di itu. Udah, sok. 1. Agib pengisi suara video. Ananda Eka D5 pembuka video. Karin menyebutkan alat dan bahan. Dega menjadi pemeran praktek. Farel menjelaskan sistem pernapasan paru-paru. Vika menjelaskan volume dan kapasitas. Zulaika mengedit video. Michael menjelaskan kesimpulan. Ini diambil lagi. Mungkin itu saja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita simpulkan dulu materi hari ini ya. Materinya tentang apa sih ini kita? Mempelajari apa hari ini? Volume dan kapasitas paru-paru. Oke, kemudian alat yang digunakan apa sih tadi kita sudah nonton video? Apa? Kelompok alveolus, gak usah ragu-ragu. Alatnya untuk mengukur spirometer. Oke, tadi ada pertanyaan dari kelompoknya, mana tuh? Selain dari spirometer ada nggak alat yang lain? Ada. Dengan cara apa? Dengan
melakukan percobaan yang prinsip kerjanya sama dengan spirometer. Ya, kita melakukan percobaan yang prinsip kerjanya sama dengan spirometer. Nah, tadi kalian sudah menonton kemudian merancang. Nah, Ibu ingin tanya kelompok paring. Alat yang digunakannya apa? Oke, sudah. Alat yang digunakannya salah satunya selang. Kalau kelompok bronkus, galon. Kemudian kelompoknya pulmo, baskom. Kelompok alveolus, gelas ukur. Berarti di sini dapat disimpulkan bahwa selain spirometer juga kita bisa mengukur kapasitas dan volume pada paru-paru dengan percobaan sederhana yang sudah tadi kalian rancang. Ya, untuk menutup pembelajaran hari ini, Ibu ingin mengetahui nih. Kalau tadi kan sudah mengetahui nih pengetahuan awal kalian, ya, untuk pengetahuan untuk materi, volume dan kapasitas paru-paru. Tapi ketika kita sudah melakukan pembelajaran, kalian sudah berdiskusi dengan temannya, merancang, ingin mengetahui nilai akhir setelah mengikuti pembelajaran hari ini. Link post testnya sudah Ibu share ke WA grup kelas kita. Silahkan diakses. Kelompok paring bagaimana, bisa diakses semua soal post testnya? Aman? Kelompoknya bronkus? Aman? Alhamdulillah. Kelompoknya pulmo? Silakan Kak Ben, dicoba di meja pelan-pelan scroll, bisa? Di scroll Kak, dibuka post testnya. Nah, diisi namanya sudah? Ya. Link post test Kak, post test yang ada di grup, buka WA-nya dulu, post test, link post testnya silahkan, ya, nggak ada kendala. Sudah? Area coba, jika ada kendala Ibu kirim ulang, buka cek grupnya lagi. Post test, bentar ya, oh ya, post test, oh ya ini. Oke. Ada link yang terbaru, silakan diakses di WA grup, post test volume dan kapasitas paru-paru. Yang di atasnya ada background pulmo. Ada Kak Beni, buka WA. Ya, gimana ada? Silakan WA grup. Ya itu, post test. Gak bisa kan? Oke, waktunya kurang lebih 10 menit. Silahkan diakses. Sudah selesai semua? Nah, selanjutnya Ibu ingin mengetahui nih refleksi pembelajaran hari ini. Ya, nanti ada beberapa pertanyaan yang harus kalian isi. Link refleksinya sudah ada kan?
Nah, refleksi pembelajaran hari ini, linknya ada. Nah, refleksi pembelajaran. Semuanya bisa diakses kan? Ya. Silahkan diisi sesuai dengan kemampuannya atau hal-hal yang ingin diungkapkan di pembelajaran hari ini. Refleksi pembelajaran biologi. Bisa Kak? Sudah selesai ngisi refleksinya, hanya 5 pertanyaan. Kelompok taring sudah selesai? Bronkus, pulmo, alveolus? Sudah. Oke, alhamdulillahirobbil alamin, kalian sudah, menurut Ibu sudah sangat luar biasa untuk pembelajaran hari ini. Ide-idenya bagus sekali untuk merancang suatu percobaan tentang menghitung volume dan kapasitas pada paru-paru. Ya. Oke, untuk melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya kan perlu konsentrasi belajar kembali ya. Sekarang ada ice breaking dari Ibu. Tepuk pagi, siang, malam. Kalau pagi itu tepuknya 2 kali, kalau siang itu 0, kalau malam itu 3 kali. Bisa? Oke. Sambil berdiri biar enggak ngantuk-ngantuk nih ya. Sebagai closing kita, tepuk pagi, siang, malam. Nah, kan? Ada yang udah buyar konsentrasinya. Pagi, berapa kali pagi? 2. Siang? 0. Malam? 3. Berarti polanya 2, 0, 3. Pagi, siang, malam. Siang, siang, siang. Malam, siang, siang. Nah, ya. Oke. Yang tidak konsennya 1. Oke, tepuk tangan untuk kita semua untuk pembelajaran hari ini. Oke. Terakhir, Ibu ingin menguatkan kembali apa yang kalian sudah rancang ya di LKPD ini, mau pelaksanaannya hari apa, pukul berapa, berbagi perannya sudah dibagi-bagi, peran dan tanggung jawabnya, kalian mau menggunakan alat apa, bahan apa dan bagaimana prosesnya. Silahkan kalian melakukan percobaan atau eksperimen yang sudah kalian rancang ya. Nanti di sini waktunya juga kan jelas ya, startnya di pukul berapa sampai berakhirnya pukul berapa, dan Ibu akan mantau di WA grup kita bagaimana kelompok paring pengerjaannya untuk hari apa, sudah selesai dan sejauh mana. Kita akan selalu berkomunikasi di WA grup kita. Oke, alhamdulillahirabbil alamin, pembelajaran hari ini telah selesai. Mari kita ucapkan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Persiapkan eksperimennya ya. Gimana Kak Agib? Mau jargon Semansa Sera? Boleh? Tadi Kak Agib aja lah. Ayo Kak Agib. Closing ya. Gimana? Ya. Juara, yes. Satu lagi, jargon biologinya gimana biar tambah semangat? Biologi gimana? Semangat, pasti bisa. Yes, mantap. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, silakan melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya.